Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Karisma Nur Safitri. Pada kesempatan kali ini, saya akan mewawancari Bapak Haji Muhammad Hanafi Kusuma SH. Saya akan menanyakan seputar tata cara pewarisan harta pusako tinggi di Minangkabau. Harta pusako tinggi di Minangkabau itu terbagi dua. Yang pertama itu harta pusako tinggi, yang kedua harta pusako rendah. Ya, harta pusako tinggi adalah harta pusako kaum yang turun temurun dari pesukuan. Itulah harta pusako tinggi. Jadi syarat-syarat harta pusako tinggi itu menurut adatnya dahulunya kan. Itu harta pusako itu tidak boleh dijual. Turun temurunnya itu. Jadi harta pusako tinggi itu boleh dijual, ada syarat-syaratnya lo menurut adat. Menurut adatnya rumah gadang, katirisan, anak gadis lumba laki, itu syarat-syaratnya antara lain, dan banyak syarat-syarat yang lain harus sepakat kaum. Kalau nan harta pusako rendah itu harta yang dibagi oleh kedua orang tuanya. Itu orang tuanya membagi harta lain, itu jadi pusako rendah di kaumnya. Di kedua orang tuanya lah membeli harta. Itu harta rendah dari anak-anaknya. Itu. Jadi harta pusako rendah itu boleh dijualnya kan, itu sesuai dengan amanah apa mandinya itu tuh. Kalau kedudukan perempuan, inilah sebagai pemegang harta pusako tingginya. Jadi diawasi oleh mama-mamanya. Jadi awak di Minang turunanku menurut turunan ibu. Anak-anaknya tuh nalahia tuh masuk ke pesukuan ibu. Jadi seluruh harta pusako kaumnya itu dibagi antara inyo sakaum. Itu baginya tuh ganggam bontuk dari nenek moyangnya, ganggam bontuk dari ibunya. Aku harta pusako tinggi kuah. Aku waktu-waktunya tunjukannya ke kaumnya sadonya. Itu tuh. Harta pusako tinggi itu ada berupa hutan tinggi, hutan, ada berupa sawah, ada berupa gurun, banyak tuh harta-harta itu nasi isuannya seroman itu. Jadi kini lah banyak perubahan gini, harta itu lah disertifikatkan atau nama anaknya kan. Akhirnya anaknya harta itu dikelola bersertifikatkan lah berubah fungsinya, lah menjadi harta perseorangan dengan struktur sosial masyarakat Minang Timiko. Itulah berubah fungsinya. Dan karena apa? Seisu orangku kan petani ngaji, itu sihnya tuh. Yang kerja di pemerintahan kurang. Jadi struktur sosial masyarakatnya Minang itu utuh. Jadi yang bertanggung jawab terhadap harta pusako tinggi itu adalah mamanya. Hanyalah yang mengawasi harta pusako tinggi itu. Itulah masalahnya. Lah banyak kini terjadi seroman itu.
Kadang terjadi perkara itu tidak ada kesepakatan kaumnya menjual, terjadilah perkara di pengadilan. Jadi kalau di kerapatan adat hanya bisa mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara antar kaum. Tapi sepanjang perdamaian tidak bisa dilaksanakan, kerapatan adat hanya menyerahkan kepada kedua belah pihak untuk mengajukan gugatan ke pengadilan. Jadi pengadilanlah yang bisa menyelesaikan harta pusako tinggi kaum atau sengketa mengenai tanah kaum, yang bisa memutuskan kalah menangnya itu pengadilan negeri. Harta pusako tinggi itu tuh kalau menggadaikan, kalau menurut adat harus sepakat kaum. Digadaikan karena wah anak gadinya ndak balaki, rumah gadang lah ketirisan, ndak ada peti milik rumah gadang ini, baru bisa mai tabuju tengah rumah, ndak ada biaya untuk memakamkan, boleh digadaikan. Itu kan. Jadi yang menggadaikannya adalah mama kepala waris dalam kaum. Jadi mama kepala waris dalam kaumku adalah lelaki tertua di dalam kaumku. Yang kedua mama awak tuh dia anggota kaum. Jadi baik menggadai, baik menjual, itu ada kesepakatan dari mama kepala waris. Jadi kesepakatan itu dibicarakan, disetujui oleh mama kepala waris. Itu tuh. Harusnya nak dapat nak laki-laki itu kalau siswa peganglah menurut adat itu. Bahasa kalau tidak ada anak-anak pedusi berarti waklah punah. Ada di sana ibu wak gai. Nandake persekutuan awak nyolah warisnya. Itu ketatnya siswa tu. Tidak bisa dijual harta tu antara dapatnya di nenek moyang awak, antara tidak tahu wak. Entah je persumpahan atau bagaimana, atau berjuangnya dulu mengambil harta tu, tak tahu. Itu makanya orang kalau menjual harta pusako tinggi itu tidak akan senang hidupnya, tidak bisa lo berkembang hidup itu. Jadi sekarang kok struktur sosial masyarakat Minangkabau itu lah berubah. Pertama, yang bertanggung jawab terhadap rumah tangga itu adalah bapak dan mandehnya. Kalau siswa indah, yang tanggung jawab yang mamaknya, pamannya itu yang tanggung jawab. Dek karena seluruh waktu pusako, mamaknya pun yang mengarajuan. Itu kalau dijaga kasroman itu, dek karena siswa itu orang awakku petani. Jadi hidupnya tuh berdasarkan pertanian. Jadi dan menggarap sawahnya tuh pihak laki-laki jo mande. Mande kadang-kadang memproduksi. Jadi hasil sawahnya beko ada gini untuk anak-anaknya. Untuknya dibawa jalan pulang untuk keperluannya. Habis itu siswanya. Jadi tak jago tanah pusako tuh. Kalau gini kan indah lah berubah. Mama awak tuh tidak ada kiri garapnya lain. Hanya lah merantau ke tempat lain. Hanya lah babini lo di tempat lain. Itu kediaran mama awaknya lah babini tempat lain. Lah beranak lainnya. Jadi nama tanggung jawab saya lah. Ya Pak Mandeh gini nama tanggung jawab. Mengenai harap tu lah banyak berhadiahnya. Itu tuh banyak peraturan pemerintah kini harus disertifikatkan segala macam ya, disertifikatkan tanah aku gini. Itu peraturan pemerintah umpamanya. Itulah lah berubah kedudukan harta pusako tinggi itu.
Sebab lain pula hukumnya, tidak hukum ada yang dipakai kalau bersertifikat. Nah, itu banyaklah perkara timbul karena untuk sekretari disertifikatkan. Itu Masyarakat Minangkabau memakai sistem matrilineal atau sistem garis keturunan menurut ibu. Di Minangkabau terdapat sistem kewarisan yaitu harta pusako. Harta pusako yaitu harta yang diturunkan secara turun-temurun oleh nenek moyang. Harta pusako terbagi dua, yaitu harta pusako tinggi dan harta pusako rendah. Harta pusako tinggi yaitu harta yang diturunkan secara turun-temurun dari nenek mama ke kemenakan menurut garis keturunan ibu. Sedangkan harta pusako rendah yaitu harta hasil pencarian suami dan istri yang diturunkan kepada anak. Apabila kita berbicara harta pusako di Minangkabau, berarti kita bicara tentang nenek. Istilah pembagian rata tidak terdapat di dalam Minangkabau ini. Yang ada hanya Ganggam Bauntuat, yaitu tidak semua perempuan di Minangkabau mendapatkan harta pusako yang sama rata. Harta pusako tinggi tidak dapat diperjualbelikan. Laki-laki atau mama di Minangkabau berperan sebagai pengawas penggunaan harta pusako tinggi tersebut. Harta pusako tinggi tersebut bisa berupa hutan tinggi, sawah, gurun, harta kaum, rumah adat, dan lain-lain. Maka hal ini akan dibawa ke kerapatan adat, dan kerapatan adat hanya akan mendamaikan kedua belah pihak. Apabila kedua belah pihak ini tidak mendapatkan hasil, maka akan dibawa ke pengadilan untuk mendapatkan hasil yang lebih jelas. Harta pusako tinggi dapat digadaikan dengan syarat harus dengan kesepakatan kaum. Yang menggadaikannya yaitu mama kepala waris. Mama kepala waris itu adalah lelaki tertua di dalam suatu kaum. Pada zaman sekarang ini, banyaknya masyarakat Minangkabau yang mensertifikatkan tanah harta pusako tinggi mereka. Hal ini menyebabkan berubahnya kedudukan harta pusako tinggi di Minangkabau. Bila ada kesalahan, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.